Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat dengan NIM 19233095 dengan mata pelajaran pemeriksaan pajak, dosen pengampu Bapak Davi Septiari, SE, MSc AK. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara pemeriksaan pajak lanjutan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas 6 subpokok pembahasan, yaitu yang pertama, pembahasan dengan tim quality assurance. Yang kedua, penandatanganan hasil pemeriksaan. Yang ketiga, penyelesaian pemeriksaan. Yang keempat, pengembalian dokumen. Dan yang kelima, pembatalan hasil. Dan yang keenam, yaitu pemeriksaan ulang. Baik, kita masuk pada subpokok pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan dengan tim quality assurance. Tim quality assurance merupakan tim yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka membahas hasil pemeriksaan yang belum disepakati antara pemeriksa pajak dan wajib pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan guna menghasilkan pemeriksaan yang berkualitas. Tim quality assurance pemeriksaan bertugas untuk yang pertama, membahas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak pada saat pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Yang kedua, memberikan simpulan dan keputusan atas perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak. Yang ketiga yaitu membuat risalah tim quality assurance pemeriksaan yang berisi simpulan dan keputusan akhir pembahasan sebagaimana dimaksud pada huruf B dan bersifat mengikat. Adapun pembahasan dengan tim quality assurance pemeriksaan dilakukan oleh tim quality assurance pemeriksaan, tim pemeriksa pajak, dan wajib pajak, wakil atau kuasa dan wajib pajak. Materi selanjutnya yaitu penandatanganan hasil pemeriksaan. Dalam rangka menandatangani berita acara pembahasan akhir pemeriksaan, pemeriksa pajak melalui Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan memanggil wajib pajak dengan mengirimkan surat panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Surat panggilan dapat disampaikan secara langsung atau melalui faksimiles. Yang ketiga yaitu dalam hal wajib pajak, wakil atau kuasa dari wajib pajak memenuhi panggilan namun menolak menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan, maka pemeriksa pajak membuat catatan mengenai penolakan penandatanganan pada berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang keempat yaitu dalam hal wajib pajak tidak memenuhi panggilan, pemeriksa pajak membuat catatan pada berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan mengenai tidak dipenuhinya panggilan. Itulah materi mengenai penandatanganan hasil pemeriksaan. Materi selanjutnya yaitu penyelesaian pemeriksaan. Penyelesaian pemeriksaan dapat dilakukan dengan cara yaitu yang pertama, LHP disusun berdasarkan KPP. Yang kedua, risalah pembahasan, risalah tim quality assurance pemeriksaan dan atau berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari LHP. LHP digunakan oleh pemeriksa pajak sebagai dasar untuk membuat nota perhitungan. Nota perhitungan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Selanjutnya yaitu pengembalian dokumen. Buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam harus dikembalikan kepada wajib pajak dengan menggunakan bukti peminjaman dan pengembalian buku, catatan, dan dokumen paling lambat 7 hari kerja sejak tanggal LHP. Materi selanjutnya yaitu mengenai pembatalan hasil. Surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa, yaitu yang pertama, penyampaian SPHP, yang kedua, pembahasan akhir hasil pemeriksaan,
dapat dibatalkan secara jabatan atau berdasarkan permohonan wajib pajak oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 1 huruf D Undang-Undang KUP. Dalam hal dilakukan pembatalan, proses pemeriksaan harus dilanjutkan dengan melaksanakan prosedur penyampaian SPHP atau pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan ulang. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKP KBT dapat diterbitkan jika pertama, terjadi SKP KB ditetapkan lebih rendah. Yang kedua, pajak terutang dalam surat ketetapan pajak nihil ditetapkan lebih rendah. Yang ketiga, telah dilakukan pengembalian pajak yang tidak seharusnya sebagaimana telah ditetapkan dalam SKP LB. Untuk menerbitkan SKP KBT perlu dilakukan pemeriksaan ulang. Nah, jadi untuk menerbitkannya harus dilakukan pemeriksaan ulang oleh pemeriksa pajak. Yang terakhir yaitu pemeriksaan permulaan. Pemeriksaan permulaan yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat diusulkan pemeriksaan bukti permulaan secara terbuka apabila pertama, pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan atau wajib pajak yang menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 atau pasal 37 dan terhadap wajib pajak tersebut tidak dilakukan penghitungan penghasilan kena pajak secara jabatan. Baik, itulah hasil pemaparan materi saya mengenai tata cara pemeriksaan pajak lanjutan. Saya Taufik Hidayat, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.